Selamat pagi Pak Bil dan teman-teman. Perkenalkan, saya Francisca Nahas dengan NRP 1613021006 bersama rekan saya Risa Aneke dengan NRP 1613021008. Kami akan mewawancarai teman-teman kami dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya terkait sejauh mana pemahaman teman-teman tentang otonomi daerah secara khusus di daerahnya masing-masing. Yuk kita simak bersama. Jadi pandangan saya terkait otonomi daerah itu bahwa otonomi daerah merupakan hak atau wewenang pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara bertanggung jawab. Nah, dengan adanya otonomi daerah ini tentu meringankan beban dari pemerintah pusat karena tugas-tugas itu berpindah ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah sendiri jadi memiliki kebebasan serta kemandirian untuk memberdayakan daerahnya gitu loh. Nah, yang kedua itu bagaimana pemberlakuan otonomi daerah di tempat saya. Jadi kalau di daerah Surabaya, di daerah Jawa Timur pokoknya, kalau untuk saat ini itu Gubernur Kofifa itu lebih fokus untuk meratakan lah rasio elektrifikasi atau pokoknya intinya meratakan aliran listrik gitu loh di beberapa titik kabupaten atau kota. Jadi supaya semua masyarakat Jawa Timur itu bisa terpenuhi kebutuhannya terkait penggunaan listrik gitu sih. Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Tujuannya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengembangan pada daerah-daerahnya. Untuk pemberlakuan otonomi daerah di kota Gresik, antaranya dengan pengelolaan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta perlindungan dan pemberdayaan petani. Menurut saya otonomi daerah itu kan jadi pemerintah pusat memberikan wewenang pada daerah untuk menentukan peraturan, terus keuangan mereka sendiri. Dan menurut saya untuk otonomi daerah ini memiliki positif negatifnya sendiri ya. Contoh kalau dari positifnya mungkin pemerintah daerah lebih dapat menyesuaikan peraturan dengan lingkungannya. Terus mereka dapat menentukan memiliki pendapatan uang daerah sendiri untuk mereka kelola. Cuman untuk negatifnya dikarenakan diberikan kepercayaan maka bisa terjadi desentralisasi korupsi. Bahkan setahu saya 40% itu korupsi itu di daerah tuh cukup banyak gitu sih. Walaupun udah ada UU ODA, cuman sayangnya sih otonomi daerah ini banyak sekali dipakai untuk korupsi sih, kayak ya begitu, banyak sekali. Terus yang kedua untuk contoh otonom yang ada di daerah saya, Sidoarjo, itu bisa dengan cara pengelolaan objek wisata milik daerah. Kan di Sidoarjo itu ada Lumpur Lapindo dan dari Lumpur Lapindo terbentuk Pulau Lusi. Dari sana pemerintah daerah Sidoarjo menjadikannya wisata. Jadi kalian bisa wisata ke Pulau Lusi namanya. Di daerah sana juga ada macam kebun yang ada kudanya, itu boleh dinaiki dengan biaya-biaya tertentu dari daerah. Itu menurut saya. Sekian dari saya, terima kasih. Otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah dalam memajukan dan mengelola otonomi daerahnya untuk kepentingan masyarakat setempat. Pemberlakuan otonomi daerah di daerah saya terkait dengan jalan raya, pemerintah telah melakukan program prioritas perbaikan jalan yang rusak untuk memperlancar antara akses desa dan kecamatan di Sidoarjo dengan ruas jalan rusak berat dan ringan yang tersebar di beberapa wilayah. Kerusakan jalan selain disebabkan karena musim hujan, juga disebabkan oleh kendaraan yang lewat melebihi tonase. Sedangkan untuk permasalahan banjir yang tiap tahunnya datang,
Pemerintah setempat telah melakukan upaya seperti pengerukan tanah sampai pemasangan rumah pompa air. Selain itu, pemerintah setempat juga melakukan penyedotan pembuangan air banjir. Untuk infrastruktur kesehatan, pemerintah setempat telah meningkatkan layanan masyarakat dengan melakukan pemetaan SDM di seluruh puskesmas, pustu, dan puskesmas keliling. Melalui pengembangan pelayanan prima di bidang kesehatan ini, diharap dapat optimal melayani masyarakat secara sederhana, praktis, cepat, dan akurat. Menurut saya, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Menurut undang-undang, otonomi daerah terbagi menjadi 3, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Dan sesuai dengan daerah yang saya tinggali, yaitu kota Surabaya, otonomi daerah sangatlah membantu masyarakat dalam memaksimalkan potensinya dalam setiap daerah, karena setiap daerah memiliki perbedaan masing-masing. Sebagai contoh, kota Surabaya memiliki tingkat daya beli yang jauh lebih tinggi daripada kota-kota lainnya. Hal ini didukung dengan kebijakan daerah untuk mengatur upah minimum regional, upah minimum kota, yaitu sebesar 4.500.000 sekian. Hal itu menurut saya sangatlah menguntungkan atau sangatlah membantu masyarakat di kota Surabaya sendiri, karena harga-harga yang ada di kota Surabaya termasuk relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten ataupun kota di sekitarnya. Kesimpulannya, otonomi daerah sangatlah membantu untuk memaksimalkan kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan perbedaan kondisi di setiap wilayah. Otonomi daerah menurut pandanganku yaitu memberi kesempatan kepada masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. Lalu yang nomor 2, pemberlakuan otonomi daerah di tempatmu seperti apa? Jadi untuk otonomi daerah di Surabaya yaitu seperti layaknya pengembangan infrastruktur kota, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, serta sarana transportasi publik. Sekian, terima kasih. Bagi saya, otonomi daerah adalah kewenangan daerah dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan daerah itu sendiri, dan tentunya berdasarkan dengan aspirasi masyarakat yang ada di daerah sana. Nah, dan menurut saya juga pengalaman saya dalam otonomi daerah ini, di tempat saya, kebetulan saya berasal dari Ambon, dan saya kurang terlalu mengetahui secara jelas itu tentang otonomi daerah. Tetapi yang saya ketahui bahwa masyarakat di sana mengetahui, tapi untuk hal-hal yang lebih mendalam lagi tidak terlalu mengetahui secara jelas dan konkret. Namun untuk melaksanakan program-program yang ada sekedar mematuhi pemerintahan itu ada sih, cuma untuk pemahaman lebih jelasnya itu saya rasa kurang terlalu, termasuk juga saya dalam hal itu kurang terlalu mengetahui tentang otonomi daerah tersebut. Nah, itu saja dari saya, sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pendapat saya, otonomi daerah adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur daerah itu sendiri gitu. Kemudian apakah otonomi daerah tersebut itu sudah dilaksanakan dalam lingkungan saya gitu. Nah, jadi otonomi daerah di lingkungan sekitar saya ini sudah dilaksanakan dengan baik dengan cara Bapak RT dan juga RW-nya ini benar-benar menjalankan program untuk menata lingkungan kampung kami gitu, dengan cara misalnya 2 minggu sampai 1 bulan itu ada pemeriksaan jentik-jentik, dan ada petugas yang nantinya akan mendatangi satu persatu rumah warga dan diperiksa ada jentik-jentiknya atau tidak. Dan juga dalam 6 bulan sekali itu ada penyemprotan fogging untuk mengatasi nyamuk demam berdarah. Kemudian dalam setiap minggu kita juga mengadakan kerja bakti seperti itu. Menurut saya, otonomi daerah sendiri itu merupakan hak, wewenang ataupun kewajiban yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengurus dan mengatur daerah tersebut.
baik dalam segi ekonomi, dalam segi perkembangan dan pengembangan fasilitas-fasilitas yang ada di daerah tersebut yang didasarkan pada peraturan undang-undangan yang sudah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah pusat. Nah, pemberlakuan otonomi daerah sendiri di kota saya, yakni di kota Surabaya ini, menurut saya terbagi dalam beberapa aspek seperti aspek ekonomi, aspek wisata, dan juga aspek pendidikan. Aspek pendidikan sendiri ini meliputi pembiayaan dan juga pemfasilitasan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Surabaya tentunya, lalu juga dana pendidikan dan juga dana kemahasiswaan yang biasanya diperuntukkan bagi pengembangan kurikulum di setiap sekolah yang ada di Surabaya. Lalu untuk aspek wisata sendiri, seperti yang kita tahu, ada beberapa dan banyak spot-spot wisata yang ada di Surabaya yang bisa dikembangkan oleh pemerintahan kota Surabaya sendiri untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi kota Surabaya sendiri. Lalu untuk aspek ekonomi sendiri, ini menurut saya di bagian UMR atau upah minimum regional ini biasanya diperuntukkan bagi para pegawai atau tenaga kerja yang bekerja di kota Surabaya. Lalu juga ada pemberlakuan pajak daerah, di mana di setiap daerah, tidak hanya di Surabaya, itu memberlakukan pajak daerah di masing-masing kota dan berbeda. Tetapi sudah diputuskan dan disesuaikan oleh pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan. Lalu juga kita diberikan wewenang untuk mengelola APBD atau anggaran perencanaan dan belanja daerah, di mana anggaran tersebut digunakan oleh suatu kota, di sini kota Surabaya, untuk memberikan pengembangan yang ada di dalam kota Surabaya tersebut menjadi lebih baik. Perbaikan fasilitas dan yang lain-lainnya juga termasuk dalam anggaran pembelanjaan dan anggaran perencanaan dan belanja daerah ini. Nah, otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerah di mana dia memerintah, tentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaturan otonomi daerah di daerah saya. Nah, kebetulan di daerah saya, untuk terakhir kalinya saya berada di daerah saya itu pada tahun 2012 sekitar itu, pada umur 13 tahun. Dan untuk pengetahuan saya mengenai otonomi daerah yang berlaku pada waktu itu, saya pengetahuannya sangat minim dan saya kurang tahu bagaimana pengaturan otonomi daerah pemerintah setempat. Dan juga setahu saya juga masyarakat itu juga kadang-kadang seperti itu, pengetahuan tentang otonomi daerah yang berlaku di daerahnya itu sangat minim. Dan kemudian kadang-kadang mereka itu memilih pemerintahnya hanya sekadar memilih, tapi untuk pengetahuan mereka untuk sesuai dengan peraturan yang mereka keluarkan mengenai otonomi daerah itu sangat minim. Jadi seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang lain juga mengetahui tentang otonomi daerah, tetapi yang saya ketahui seperti itu. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan dari kelompok kami, otonomi daerah merupakan kewenangan setiap daerah yang mengurus kepentingan masyarakat dan daerah setempat. Sebagian besar teman-teman dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah mengerti dan memahami apa itu otonomi daerah dan pemberlakuan otonomi daerah di daerahnya masing-masing. Pemahaman terkait otonomi daerah sangat penting bagi generasi muda penerus bangsa, karena kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari daerah setempat masing-masing. Dengan begitu, pemahaman ini dapat digunakan sebagai bekal masa depan pembangunan Indonesia semakin maju. Terima kasih telah menyaksikan video kami.